dulu pertama kali kerja ya non-stop 12 jaman 7 hari kerja. 12 jam 7 hari kerja? Iya. Ikat terus. Sikat terus Belajar terus ya? terakhir malah weekend double, 1 hari double, non-stop 24 jam. Buset. Mau balikin utang, Oh, jadi waktu kesini dulu kan kesini punya utang ya. Oh, utang di Indonesia. Pinjam uang kan dari keluarga nggak punya ya. Jadi ya hidup saya sia-sia 17 tahun. Oh tahu sendiri lah di sini kalau punya judi gitu. Oh. Udah begitu doang. Hmm. Orang kalau judi tahu sendiri kan kapok Lombok ya. Ya kan? Apa pengen baleni, dibaleni. Waktu habis ya kapok, nangis-nangis kapok ya kan. Tapi kalau sudah ada lupa lagi, Coba lagi. sengsara, Terpuruk bener, terpuruk ya. dipindah sana, dipindah sini, bawa anak-anak tidur di lantai karena saya dipindahin Itu sampai anak tidur di. lantai, saya berempat tidur di lantai. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan kami berdua sekarang berada di sebuah bengkel. Dan ini Kebetulan lebih memang, apa ya? Lebih terasa suasana kerja. Nah ini sekarang bau olinya saya juga masih hangat dan memang ada orang bilang bengkel itu kalau lantainya kotor kemudian baunya oli itu bengkel bagus. Bengkel bagus. Laris gitu loh. Makanya ada sebagian bengkel itu yang sengaja ditaburin Tapi oli. itu gugon Tuhan ya. Saya bilang, itu memang bener atau tidak, Oh, tapi itu. memang ternyata ada benernya mungkin ya. Tanda laris ya. Nah, kami berdua kan ngobrol-ngobrol dengan warga Indonesia yang sekarang berada di Philadelphia dan memiliki bengkel. Dan uniknya juga bengkel itu dikelola sendiri Lam. Dia sendiri jadi mekaniknya, jadi buka tutup ya dia sendiri. Ada pelanggannya juga dia yang nangani dari kerusakan A sampai Z. Z. Nah. Sekarang kita kenalkan, silakan namanya Ya, nama saya David Christian. Christian. Ya, Asal dari mana David? asal lahir di Madiun, Madiun. tapi besar di Surabaya. Di Surabaya. Hari ini kayaknya tadi saya lihat waktu kami datang juga sudah sedang membetulkan mobil. Apa yang dibetulkan tadi kerusakan apa biasanya? Paling tadi cuman ganti oli, rem, ban, ya yang kecil-kecil lah. Kalau besar gitu paling 1-2. Oh. Sehari rata-rata berapa pelanggan yang datang? Enggak mesti ya. Kalau kecil-kecil, kalau kadang barengan gitu bisa 12, 14, tapi yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Ya. David ini buka bengkel sejak kapan ini? Saya buka bengkel 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu di sini ya? 7 tahun yang lalu mulai buka sini. Dan sebelumnya gimana ceritanya? Sebelum buka bengkel? Buka bengkel sih atau sebelum datang ke sini ya? Iya. Datang ke Amerika ya langsung kerja pabrik. Oh pabrik dulu ya? Pabrik dulu. Pagi datang, malam kerja. Pabrik apa itu? gitu langsung? Pabrik apa itu? Pabrik kertas. Pabrik kertas. Kok bisa ya sampai pagi datang malam langsung kerja? Iya. Karena modal cuma 1.000, nggak berani. Nggak berani 2003. Nggak berani apa-apa ya. Kita nggak tahu kemana-mana. Nanti belum bayar ini, bayar itu. Uang cuma sanggup 1.000 ya. Begitu datang ya langsung kerja. Langsung kerja gitu? Ya puji Tuhan untungnya ada teman-teman, ada saudara lah. Yang nampung tempat tinggalnya. Nampung ya. Terus kebetulan dia tanya-tanyain ada pekerjaan. Jadi malam ada shift malam langsung kerja. Nggak tidur dah. Nggak jet lag, nggak apa-apa. Nggak Nggak jet- capek gitu. Langsung teler. Break jam 2, jam 3 teler dah. Padahal saya biasa kerja ya. Kerja di sini langsung. Nggak kuat berdirinya sama lari sana lari sini. Itu apa yang dikerjakan di pabriknya itu? Di pabrik apa ya? Di paper. Kebetulan ngapain? papernya itu envelope gitu ya. Kebetulan mesinnya besar, panjang. Jadi helper lah. Untuk masukin amplop, nyiapin, kemasukin terus dikerdusin gitu, dimasukin ke rel, jalanin gitu. Nggak sampai selesai waktu itu hari pertama?
Sampai selesai ya, sampai pagi. 8 Kerja jam? Iya, 8 8 jam jam. kerja. Tapi udah ya gitu. Udah kaki rasanya udah jarum semua itu. Tidak, waktu itu kok ya memang mungkin karena saku udah Iya. tinggal nipis ya. Iya. Tapi langsung aja ada tawaran langsung diambil, nggak mikir panjang ya. Udah mikir panjang, padahal dulu datangnya pikir restoran ya. Awal sudah siap-siap di restoran waktu di Indonesia mikirnya. Iya, mikirnya orang bilang kan restoran ya. Ya kita restoran megang pisau aja gak bisa. Bisanya cuci piring. Untungnya puji Tuhan sampai sekarang gak pernah restoran. Saya gak bisa kalau restoran. Oh gitu. Jadi Ya. pertama itu langsung pabrik kertas itu berapa lama? Paling 6 bulan. 6 6 bulan bulan. itu. Udah kemeng semua. Oh, kalau Rontokan ya, badan. padahal saya sudah biasa kerja, non-stop kerja ya. Jadi kalau di sini ya dulu pertama kali kerja ya non-stop, 12 jaman 7 hari kerja. 12 jam 7 hari kerja. Iya. Ikat terus. Sikat terus, Belajar terus ya? terakhir malah weekend double, 1 hari double, non-stop 24 jam. Uset. Wih. Itu kalau mau suka dukanya begitu. Tapi itu memang kemauan David sendiri kan waktu itu kan. Ya mau balikin utang, Oh, jadi waktu kesini dulu kan kesini punya utang ya. Oh, utang di Indonesia. Pinjam uang kan dari keluarga nggak punya. Ya. Jadi ya Kalau boleh Ya. tahu utangnya berapa waktu itu kalau dalam untuk datang ke sini dulu zaman dulu 5.000. 5.000 sekitar ya kalau sekarang ya 75 Dulu juta gitu ya. nggak tahu berapa kursnya. Ya tinggi dulu malahan 15-an juga hampir sama lah. jadi untuk biaya tiket terus kemudian Ya ke agensi yang agensinya mahal. yang mahal lagi yang mahal Agensinya yang mahal. ya. Jadi waktu itu pakai visa turis ya. Bisa pakai visa tour ya, turis. Terus kemudian ya udah tinggal di sini gitu ya. Ya memang kan niat tinggal di sini karena kita kan nggak punya apa namanya merantau ya siapa tahu dapat kehidupan yang lebih baik ya toh. Gitu. Anak laki sendiri ya kedua saudara cewek ya nggak mau ke sini yang nyuruh papa. Oh, yang nyuruh Papa yang nyuruh. Heeh. Dari dulu sampai kecil ya suruh kerja terus ya makan bengkel kan punya bengkel dulu di Indonesia. Ya bengkel kecil-kecilan gitulah. Cuman papa kan dulu sampai kalau kita belum ngerti kan marah ya. Anak kecil kan marah. Nggak ada waktu untuk mainan, nggak ada. Kerja ya. Bosen kerja terus. Dari kecil. SMP, SMA, kuliah, kerja apa aja saya dulu. Terus waktu kerja 6 bulan di pabrik itu utang lunas ya, tersaur ya. Iya lunas lah. Pokoknya apa yang didapat untuk bayar utang Bayar dulu. utang dulu. Nah, waktu kesini udah sama istri atau Enggak. masih bujangan? Bujangan. Bujangan. Oke, Masih muda. Oke Bebas lah, lah masih ya. muda. Ya. Masih- Makanya wah. pagi datang malam sikat kerja. 7 hari kerja Masih- nggak masalah itu. Nggak masalah ya. Iya. Tapi remuk nggak badan itu, remuk nggak? Ya remuk lah. Makanya saya dulu sampai double kan. Makanya akhirnya mikir waktu pulang di Big Van gitu kan orang banyak kan. Di jalan rasanya mikir kok gini-gini terus ya kan. Padahal saya maunya kepengen ya apa yang saya bisa ya kan. Tapi nggak berani saya ini. Nggak berani. Untuk ngelamar kerja kan nggak berani. Kita kan nggak punya apa-apa atau mungkin meskipun punya skill ya juga nggak berani ngelihat mobilnya begini. Ya kan? Beda gitu ya. Ya, ntar ngomongnya juga kita agak belepotan. Akhirnya ya kebetulan tanya-tanya temen, "Oh, coba aja ngelamar sana, ngelamar sini gitu ya kan. Terus pikir-pikir ya masih punya kebetulan pacar ini ya. Sekarang sudah jadi istri. Ya dia yang nyupot. Ayo tak anter jalan. Ya, tapi gajinya dulu pertama 350 Seminggu. 1 minggu. Saya bilang 350. Orang saya kerja pabrik non-stop itu aja 700. Seminggunya bisa bikin Bisa bikin 700 zaman dulu ya. Banyak kan. Mm. Ini 350 kan hampir 2 kali 2 lipat. kali lipat ya. Tapi jamnya kan lain. Jamnya kan cuma 40 jam sama berapa? 70 80 jam. betul. Iya kan, tetap lain. Tapi kayak kalau kita nggak mulai ya mau kapan ya kan. Akhirnya diambil. Jadi Akhirnya diambil, saya ambil cobalah. Saya berhenti akhirnya di pabrik, coba di bengkel.
Begitu masuk seminggu orangnya nggak tega. Makasih 400. Orangnya ngelihat sendiri ya nggak tega. Karena baik itu orang kerjanya Kamboja. benar gitu ya. Iya. David juga bisa gitu. Waktu itu apa aja ya? Suruh dites apa itu? Suruh ngerjain apa? Ya namanya orang meskipun saya sendiri kalau jadi bos ya takut ya. Orang baru suruh langsung megang kan ya pasti takut. Kan resiko ya kan. Ya paling helper dulu. Helper dulu. Helper terus lihat paling ganti kecil-kecil dulu. Kalau bisa ya sudah. Terusin aja terus. Dan David di sana kerjanya 8 jam sehari. 8 jam sehari ya. Sabtu malah cuma 6 jam. Nggak Sabtu 6 sampai. jam. Jadi 6 hari kerja ya. Ya. Tadinya kan 7 hari kerja seminggu. 2 shift. 2 shift tapi Dua ya. shift. Jadi lebih nyantai di hotel. Lebih nyantai di bengkel. Bengkel. sebenarnya. Di Iya. bengkel. Lebih banyak waktu. Tapi duitnya kurang. Duitnya kurang. Terus untuk nambah itu Tambahan gimana? ada usaha lain? Pulang kerja ya pertama dulu saya lupa gimana. Tapi ya beberapa saat akhirnya terima kerjaan di pinggir jalan di depan rumah. Oh, sudah mulai buka gitu di ya. South Philly. South Philly. Itu kan jalannya Gang sempit-sempit kecil. itu. Makanya saya terkenal dulu di Gang Karlis kecil. Oh gitu ya. Di situ dulu ya. Ya saya dulu kalau mikir sampai sekarang ya kok bisa gitu loh. Padahal saya sekarang kalau punya lift gini ya, dulu saya kerja snow dingin, ganti timing bell atau apa gitu. Wow, tangan sampai rasanya panas dingin gitu. Ya. Padahal dulu di luar Di luar hajar makanya juga. bisa, kalau sekarang males. Makanya pikir dulu kok bisa gitu ya. Kok malah bisa gitu loh. Karena mungkin waktu itu terpaksa ya. Terpaksa keadaan. Memang keadaan itu Jadi- bikin kita mau enggak mau. Jadi di jalan kecil itu Iya. kan seharusnya nggak boleh dandanin mobil kan? Itu sebetulnya boleh nggak boleh tergantung tetangga ya. Oh, tetangganya ya. Selama tetangga nggak ngelaporin nggak apa-apa. Hmm. Malah tetangganya yang ngikut Betulin. perbaikin. Nah, itu. Jadi David ngontrak rumah di sana. Iya. Jadi orang yang rusak mobilnya bawa ke sana parkir di situ. Iya. Kok bisa-bisanya dapat parkir tapi Ya di itu depannya? kebetulannya kok bisa di depan rumah gitu. Karena saya untuk ngambilin alat kan bisa lari-lari ke basement. Saya harus cepet-cepet lari kalau enggak hilang semua alat saya. Oh, Iya, Makanya tambah capek saya sebetulnya. gitu ya. loh. Tapi ya keadaan terpaksa ya mau gimana. Tapi laris juga waktu itu ya. Ya Paling tidak setiap hari ada, habis kerja di bengkel selalu ada gitu. ada sih, cuman ya saya nggak terlalu forsir ya dulu, tapi setelah Sabtu biasanya Sabtu Minggu makanya saya banyak. Kebanyakan juga Kerjaan. orang Indonesia gitu ya. Ya orang Indo kebanyakan juga Sabtu Mingguan libur waktu untuk Iya, perbaikin. Dijalani berapa lama itu? Saya kerja di orang situ Kamboja 5 tahun 5 tahun sambil ngebengkel di rumah. sambil ya di Nyambi rumah. di rumah ya. Sambil di rumah jadi 5 tahun ya tetap kerja 2 lah ya istilahnya kan untuk nambah-nambahin itu. Setelah itu ya ada pengurangan ya itu kena stay home juga. Oh, waktu Nah itu berat itu. Jadi ya dulu dilema ya, makanya banyak bertengkar juga. Karena gak ada pendapatan ya. Pendapatan ya. Nah waktu itu jadi selama waktu David kerja di bengkel itu nikah ya? Sudah menikah ya. Oh sudah menikah. Sudah menikah. Eh. Saya waktu kerja itu sudah menikah, makanya waktu stay home itu sudah menikah, sudah punya anak, jadi agak berat. Agak berat ya. Ya. Sampai bisa digambarkan beratnya gimana? Ya untuk pendapatan, kok kayak gini, saya dulu meskipun bengkel saya nggak cuman kerja di situ, saya juga delivery pizza. Oh, Nah, jadi malamnya delivery. dari pizza. Makanya kerja apa aja dulu, seadanya delivery, delivery pizza. Ya itu, makanya kalau sudah kerja sendiri terus ke pabrik berat. Sudah berat kuat lah banget. tenaga ya. Ya. Dan kemudian akhirnya punya bengkel ini. Gimana ceritanya ini? Ceritanya itu ya itu, karena saya nggak di PHK di rumah kan saya nggak akan mikir ke situ kan keenaan kan. Nah, makanya kan nggak enak itu kadang yang bikin kita dipush ya untuk mikir ya. Jadi kita mikir, saya dulu pengennya cuman ada gudang aja dah. Pokoknya ada gudang, ada tempat untuk perbaikin, karena saya setengah mati dulu. Dulu waktu pindah di jalan kecil terus pindah ke jalan besar kan repot saya lari-lari sana, terus untuk nyari tempatnya susah banget untuk kerja. Kalau orangnya kita juga harus bersihin lagi ya kan bekas jalannya. Nah, itu susah banget. Akhirnya makanya itu ke-push, akhirnya saya kepingin gimana nyoba bengkel sendiri gitu. Meskipun saya
nggak mulai dari nol ya. Kan saya sudah punya pelanggan, nggak mulai dari nol. Iya betul. Itu tapi saya juga istilahnya agak ragu-ragu ya. Cuman ada niat Ragu-ragu karena ya kalau laku gitu loh. Tapi saya beraniin diri karena gini prinsip saya. Ya udah kita coba, saya coba kalau memang nggak laku ya malamnya saya terpaksa ke pabrik. Gitu. Double lagi. Mau nggak mau ya kan? Gitu. Jadi pelanggannya David ya sejak David belum punya bengkel malah. Iya. Jadi kalau sejak David masih tinggal di gang kecil dia buka bengkel betul-betulin yang gampang-gampang lah, ganti oli, terus ganti shock breaker depan atau AC, isi freon gitu sih. Dulu masih belum buka bengkel, dari misalnya ada kerusakan mobil apa mesti tanya dia dulu. tahun berapa mulai mendirikan bengkel sendiri itu? 2016 ya. Sudah di sini ya, di sini nih ya. Di sini ya. Ini di sini nih pertama kali saya dapat ya. Kita mikirnya dulu cuman gudang tapi puji Tuhan ada bekasnya bengkel, ada liftnya ini. Dikasih sudah jadi ya. dikasih orangnya. Dapat ya. Ini membantu banget gitu. Kemudian beli peralatan-peralatan itu memang sudah ada sebelumnya atau mewarisi? Modalnya ada. dari mana? Modalnya? Enggak ada ya kerja begini. Meskipun di rumah kelihatannya banyak ya, masuk di sini cuman ini. Ini alatnya ini, meja satu, koper kecil satu udah. Kayaknya banyak kalau di rumah. Di sini kosong blong udah. Nggak ada apa. Ini makanya saya sekarang penuh ini ya. Ini kalau perlu apa jadi kita tetap beli. Beli sedikit gitu ya. Dikit-dikit. Saya takut karena saya kan dulu nggak kerja, makanya buka begini nggak ada modal. Jadi nggak ada modal ya? Nggak ada modal. Nggak ngutang juga ke mana gitu. Lah ya itu ngutang ke temen yang baru kerja. Itu parah banget saya waktu dulu itu. Sungguh parah. Padahal rent cuman berapa? 700. Tapi kalau pertama rent kan harus 3 kali, 3 bulan. Deposit awal. Ya, deposit sama apa namanya? Security. 3 bulan. Cuman 2.100 nggak punya uang. Kebangetan nggak. Tapi ada niat. Ada niat, kan, ya. gitu kan. Dan sekarang kan David udah Lumayan ini. besar ini kan. Sudah maju lah ya. Ya, Menurut betul, David ada aja. apa yang membuat David bisa meraih ini gitu loh, dari nggak punya duit, Nggak ada modal. 2.000 pun mesti ngutang sama teman, kemudian sekarang bisa punya bengkel yang jalan bagus seperti ini. Menurut David apa yang paling membantu? Yang paling membantu pertama ya berkat ya. Ya puji Tuhan itu berkat. Nggak mungkin nggak. Ya. Terus kedua ya kita nggak mungkin cuman berkat aja dari Tuhan aja kan. Kalau kita nggak berusaha. Ya puji Tuhan untungnya kita sudah dididik dari kecil kerja keras ya. Saya kerja keras. Kerja keras dan prihatin juga mungkin. Ya. Dan kerja keras itu kan perlu semangat ya. Kerja keras kan perlu semangat yang memompa itu kan. Apa itu? Apakah ngelihat anak-anak di rumah gitu yang harus dibelanjain makanan sehat, susu dan sebagainya, itu yang nambah semangat? Ya sebetulnya sih dulu ya. Tapi terus terang saya di sini sudah berapa tahun? 20 tahun. Hidup saya sia-sia 17 tahun. Kenapa itu? Sia-sia 17 tahun. Karena dan merasa itu memang sadar menyanyikan hidup ya. Ya, menyanyikan hidup. Oh tahu sendirilah di sini kalau punya judi gitu. Udah begitu doang. Jadi hidup saya sia-sia 17 tahun. 17 tahun ya. Makanya saya dihajar sampai 0 botol lagi. Orang kalau judi tahu sendiri kan, kapok Lombok ya. Ya kan? Kapok pengen baleni. Waktu habis ya kapok, nangis-nangis kapok ya kan. Tapi kalau sudah ada lupa lagi. Sengsara. Terpuruk ya. Dipindah sana, dipindah sini. Bawa anak-anak tidur di lantai karena saya dipindahin. Jadi dipindahin ke apartemen sementara, tidur di kasur pakai
angin, Yang mindahin siapa maksudnya? Yang mindahin? landlord. Oh, landlordnya. Oh jadi diusir lah istilahnya. Iya, katanya kan rumah mau diperbaikin dulu. Itu tahun 2020, habis gitu Covid lagi. Covid ya. Covid. Habis itu Covid lagi, malah saya paling sengsara di situ. Itu sampai anak tidur di Di lantai, saya berempat tidur di lantai. Saya di apartemen aja. Makanya saya pernah kesaksian kalau waktu beli rumah itu ranjang berempat sampai jebol. Oh iya. karena nggak kuat ya. Gak kuat ya, ada yang tempel Kan di pakai angin itu. tempel sana. 2020 itu belum lama 2020, sebenarnya kan ya. nggak lama. 3 tahun lalu 3 gitu ya. Oh, sengsara banget saya. Hmm. Itu istri masih belum tahu. Jadi saya pendam sendiri. Saya Waktu kasih sendiri. main judi itu istri nggak tahu juga. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Enggak tahu. Jadi tahunya nggak ada Istri duit cuman kan? pasrah. Karena David ngaku aja nggak ada pelanggan gitu datang atau gimana? Bukan nggak ada pelanggan. Makanya itu utang kartu kredit. Kartu kredit itu jadi yang banyak. Oh, untuk Utangnya. pengeluaran sehari-hari dan sebagainya itu pakai kartu kredit. Sudah kayak dicekik, udah nggak bisa bernafas, nggak bisa gerak. Sampai mau file bankrupt. Oh, Ya kan? sampai segitu ya. Sampai segitunya. Main apa boleh tahu? Judi online atau Ya judi online, judi sembarang lah. Kasino di mana juga, di kasino enggak. juga. Kasino enggak. Kasino enggak malah online. Justru online. Online itu yang paling parah. bahaya ya? Apa seperti online Olahraga mesin gitu. apa olahraga? Slot atau olahraga? Sport ya, sport. Oh, sport olahraga. Kuda. Enggak, bola. Oh, bola juga. Wah, Taruhan bola. Bola. taran bola ya. Itu paling parah itu. Kalau judi online kalau parah. 1 menit bisa 5.000, 6.000, 7.000 tinggal kamu pasang berapa. Enggak kerasa juga ya karena itu kan online ya, Iya. tidak ada nyata duitnya Iya, gitu ya. Enggak ada Kenapa duitnya. waktu itu main judi? Apa? Kenapa alasan mau main judi? Biar cepat kaya atau Iya, gimana? biar cepet kaya. Kan terus akhirnya nyandu kan. Kaya enggak, miskin ya. Kaya enggak, miskin enggak. Dan itu sebenarnya ya bener kapok Lombok juga kan, kapok Iya, Lombok. kapok Lombok. Tapi orang judi itu kan aneh ya. Nggak punya uang tapi kalau buat judi ada. Tanyain ke pejudi semua. Kalau buat judi, kalau buat hidup saya nggak ada. Tapi kalau buat judi ada. Ada. Pasti ada. Hmm. Pasti ada. Gimana pun cari caranya. Ada ya pasti ada. Entah utang atau Tapi nggak mikir soalnya. Oh, nggak mikir masalah itu ya. Belakangnya banyak yang bedoh. Jadi baru 3 tahun inilah bangkit Ya, lagi ya. 3 tahun Sekarang itu- bisa bagus ya. Ya ini. makanya itu mujizat semuanya ada barengan ya. Justru karena COVID, ya itu kan aneh kan. Hmm. Orang-orang waktu itu COVID malah susah kan. Ya itu di COVID itu saya malah orang-orang tutup kan, nggak boleh kerja kan. Untungnya ini termasuk esensial kan, pabrik. Apa bengkel. Bengkel. Waktu mau cari uang untuk uang muka sama bayarin utang, mau beli rumah itu malah jam 5:30 sampai jam 6 non-stop itu. Pagi ya? Ada Ada caranya ya. Iya malah ada aja, makanya itu namanya mujizat ada aja. Susah di Kita nggak mikir sampai ke situ. Kalau saya pikir dari mana pendapatan kita? Saya bisa ngumpulin dalam 3 bulan. Saya sampai sama orang itu, Pak, kalau cari rumah jangan dilihat uangnya, Pak. Gitu. Karena budgetnya cuma segini. Gitu. Saya cuma punya iman ya gitu toh. Pasti bisa gitu. Padahal nggak mungkin itu sebetulnya. Nggak mungkin, sudah pasti nggak mungkin. Makanya tapi namanya mujizat pasti Mujizat ya, mungkin ada. Sekarang terbeli rumah ya. Terbeli ya. Tahun Rumah berapa terbeli. itu? Tahun 2020. 2020 ya. Jadi pas Waktu COVID itu. jadi saat sadar berhenti judi. Makanya jadi awal tahun saya beli tahun bulan 6. Jadi 6 bulan itu saya bisa dapat rezeki 80.000. 6 bulan. 80.000. Iya. Dalam 6 Dari bulan. kerja di bengkel. Iya, 6 bulan itu ya. 6 bulan itu di masa COVID. di masa Covid. Ya puji Tuhan sekarang 2023 berarti saya kan beli rumah tahun 2020 ya. Bulan 6 ya. Rumah saya lunas sudah. 2 Dan tahun. lunas sekarang. Wih, Luar biasa. Itu cepat dari mujizat ya. daripada Lebih cepat dari yang kita kira daripada yang dijanjikan. dijanjikan. Boleh tahu misalnya berapa waktu itu rumah? Apanya? Rumah beli 228 228. ditambah apa namanya? Ganti nama atau apa kan sekitar 40-an ya. ribu gitu ya. Jadi 40.000 jadi bisa
kurang lebih 260-an. 260 selesai dalam 2 tahun. 2 tahun ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi memang itulah Lam. Kadang-kadang Hidup kadang-kadang memang sejarah- ada sejarah hidup itu ada intervensi spiritual yang kita emang kalau yakin itu mungkin menimbulkan sugesti Semangat hidup dan sebagainya. dan sebagainya. Nah ini kembali Untuk ke bengkel Mas. Ya. Terus terang kan kadang-kadang kalau di Amerika itu banyak orang yang takut ke bengkel ya. Iya. Kalau mobilnya rusak. Karena apa Lam? Karena mahal katanya kan. iya. Itu memang bener atau enggak sih kalau ke bengkel itu mahal? Mahal murah kan tergantung orangnya menilai ya. Skill kan di sini dihargai ya. Hmm. Kita kerja pabrik kerja apa aja juga mau dihargai kan. Jangan disamain kalau skill di sini kamu hargai ke pabrik ya nggak bisa kan. Nggak bisa. Karena kita kan juga perlu tool, perlu alat bantu semuanya, perlu skill. Contohnya lawyer ngomong setengah jam minta 250. Ya Bahkan ada orang yang mahal padahal cuma 250. ngomong doang. Tapi orang berani bayar. Tapi kalau kamu cuman kita ngomong kadang nggak dihargai. Kelebihannya lebih cepat ngerjainnya. Jadi kita datang langsung di servis, selesai saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu sampai besok, kecuali kalau harus ganti mesin atau harus nunggu part yang harus datang besoknya, itu baru. Ya kalau ke David kan langsung ditanganin gitu. Kalau bengkel lain kan masih appointment segala macam apa masih belum tentu langsung ditanganin. Kalau David kan langsung ditanganin, nanti cepat selesainya. Sebagai pemilik bengkel kira-kira gaji mekanik itu 1 jamnya berapa di sini rata-rata? Sebetulnya sih rata-rata setahu saya mungkin antara 70-90 mungkin ya. Enggak tahu saya. Sejam. Setahun. Jam. 1 jamnya? 1 jamnya. Kalau yang mereka target ya. Besar itu ya? Ya, kalau dulu saya ikut ke orang aja kalau kan ada bengkel ditulisin kan per jamnya berapa gitu. Kan ada tulisannya. Ada tulisannya ya? Ya dulu aja 60. 50 lah minim. 50 minimal 1 jamnya ya? Mereka Itu ngecas. tinggi alam ya untuk kerjaan segitu ya? Tinggi betul. Untuk 1 jam jauh di atas upah minimum yang hanya federal sama sekarang cuma 7,5 Ya, dolar per bengkel. jamnya gitu kan. Bukan itu maksudnya bengkelnya yang ngecas ke customer loh ya. Oh, Mereka bengkel ngecasnya. center. Kalau mekanik maksudnya Mekaniknya dulu saya murah cuman berapa? $12. $12. Kalau Ikut sekarang orang itu. oh, Kalau sekarang ya ini bengkelnya. bengkelnya yang ngecharge-nya ya? bengkelnya Lebarnya. per hournya 50 minim dulu per hour. Ngecharge orangnya ya? Ya. Kalau orangnya Mereka ya ada sama standarnya aja. ya. Atas standarnya ya? Ya, bengkel. Bengkel ada jadi- standarnya. Iya. Nah kalau sekarang David ini apa rencana ke depannya? Rencana yang enggak tahu. Mau Ya, memperbesar, begini aja. memperbesar bengkel. Kalau memperbesar kayaknya saya enggak ada niatan. Ini sendiri nggak ada karyawan Karena ya? saya tenaganya udah enggak kuat. Nggak pengen hire karyawan kemudian diperbesar gitu? Mungkin enggak. Karena saya ya sebisanya aja lah menurut saya. Karena saya juga pengalaman teman-teman dulu di bengkel yang sudah punya bengkel malah jadi mekanik ya. Ditutup malah jadi mekanik. Saya tanya, ya kan saya pengen pengalamannya dia kenapa? Oh susah. Yang kalau bengkel ya kalau rame terus dapat ya. Tapi kalau sepi yang gajian karyawannya. Bosnya belum tentu gajian. Iya. Itu memang dilema. Maka saya sendirian ngalami. Kenapa bengkel dipecat, di PHK. Pikiran saya dulu kan bengkel nggak ada PHK, pikiran saya. Tapi buktinya ada. Itu kan berarti susah. Betul. Jadi kalau kita hire orang juga berat sebetulnya ya. Tapi kalau mau maju ya harus hire orang. Sebetulnya. Ya, sebetulnya ya. Anu ya, sebulan kira-kira dapat pemasukan dari punya bengkel seperti ini dengan dikelola sendiri berapa kira-kira? Oh saya nggak ngitung. Nggak gitu ya? Oke. Tapi buktinya bisa ngeluarin saya utang kan juga lumayan kan berarti. Oke. Gitu. Jadi ini ya. Pengeluaran saya sendiri setiap bulan banyak. Saya kerja sendiri, take care orang banyak, ya kan. Membantu juga keluarga di Bantu Indonesia. keluarga di Indo kan banyak. Betul. Anehnya mujizat itu ya. Anehnya kalau kita ngitung, uangnya dari mana kita bingung hitung-hitungannya kan salah terus matematikanya. Coba sendiri. Nggak berlaku matematika Nggak berlaku. ya. Coba lah. Coba kalau dihitung ya. Terus nanti jumlahin. Wah banyak pengeluaran yang nggak jadi ngitung dah, males. Karena sudah terlalu kelihatan banyak. Jadi kita
Lah terus uangnya ini dari mana gitu untuk bayar ini? Loh dari dulu itu saya begitu. Tapi kalau kita hitung-hitung terus, kita jadi down. Iya, nggak selesai Ya, urusannya. inilah. Iya itulah. Makanya hidup ya. kenapa ada kadang kan ada rezeki datang sendiri kan, ada yang ngasih. Iya. Berkat ada yang ngasih. Betul. Dan berusaha lebih fokus ya sekarang ya. Ya, Untuk kerja, cari uang untuk keluarga. sudah umur. Udah umur juga. Faktor itu, umur ya. faktor itu, itu penting juga lah. Nanti kalau enggak kebangetan lagi. Kita masa enggak tobat. 17 tahun udah cukup lah gitu ya. Nah, Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini bersama David Christian Ya. yang sekarang memiliki bengkel ini di kawasan South Philadelphia ya. 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 Kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa di podcast berikutnya.